Halo guys, buat kamu yang mengincar HP kelas menengah ke atas tapi harganya kemahalan, simak video ini, siapa tahu incaran kalian juga mengalami turun harga sekarang. HP kelas menengah terutama yang turun harga bisa jadi daya tarik tersendiri untuk dibeli karena spesifikasinya yang bagus-bagus. Bahkan di video ini pun ada HP yang awal rilis dijual 6 juta kurang 1000 dan sekarang udah turun jadi 3 juta 399.000. Supaya gak penasaran apa aja HP-nya, jangan lupa subscribe, dan berikut ini 7 HP turun harga menjadi 3 jutaan yang paling signifikan. Yang pertama, Realme 10 Pro 5G. HP rilisan Januari 2023 ini punya keunggulan pada desain layarnya yang cukup ciamik berkat bezel layarnya yang cuma 1 mm. Ini membuatnya punya sudut pandang luas. Terlebih lagi layar 6,72 inci ini bawa resolusi Full HD Plus dan juga refresh rate 120Hz untuk pengalaman visual yang lebih memuaskan untuk scrolling maupun bermain game. Untuk dapur pacunya pakai Snapdragon 695 yang juga disupport RAM 8GB dan penyimpanan 128GB yang udah pakai UFS 2.2. Buat mainin ML udah sangat nyaman, bisa dapetin grafik ultra frame rate high dengan stabil di 60 fps. Beberapa fitur pendukung bermain game juga udah tersedia di HP ini, seperti adanya gyroscope hardware dan juga speaker yang udah stereo. Sedangkan untuk dayanya dibekali baterai 5000 mAh yang disupport pengisian daya cepat 33 Watt, yang mana untuk ngisi dari 0 hingga penuh cuma butuhin waktu 1 jam 12 menit. Harga awal rilis HP ini dibanderol 5 jutaan dan sekarang ini udah turun menjadi 3,4 jutaan aja. Nah, yang jadi nilai minus dari HP ini adalah soal tidak adanya kamera ultra wide dan perekaman video yang belum bisa 60 fps. Meski begitu, untuk hasil foto kamera utamanya udah terbilang bagus di semua kondisi. Dan berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang kedua, Poco X5 5G. HP ini membawa chipset 5G, kapasitas RAM yang besar, kamera beresolusi tinggi hingga layar dengan material terbaik di kelasnya. Dapur pacunya pakai prosesor Snapdragon 695 yang bersanding dengan RAM 8GB dan storage hingga 256GB berjenis UFS 2.2. Ada juga Dynamic RAM Expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB. Performa gamingnya cukup mumpuni, yang mana untuk mainin PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra bisa mentok rata di 40 fps tanpa adanya kendala. Bahkan gyro di HP ini juga udah sangat responsif karena udah menyematkan gyroscope hardware. Layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Semua itu ditopang baterai 5000 mAh dan fast charging 33 Watt yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Harga awal varian tertinggi dibanderol 3.999.000, namun sekarang ini udah turun jadi 3.099.000 sehingga semakin worth it untuk dibeli. Namun yang perlu diperhatikan darinya adalah speaker masih mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik, linknya di deskripsi, dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang ketiga, Vivo V27e. Saat awal rilis Maret lalu, harga Vivo V27e dibanderol 4 jutaan, namun kini banyak pedagang yang jual HP Vivo ini di kisaran 3,2 jutaan aja. Dengan harga segitu tentunya membuat HP ini terasa worth it untuk jadi pilihan berkat kualitas yang cukup mumpuni. Layarnya AMOLED berukuran 6,62 inci resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz untuk menjamin layar jernih dan mulus. Di sisi fotografi ada 3 kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 64MP, bokeh 2MP, dan makro 2MP. Adapun di depan ada kamera selfie 32MP. Menariknya pada kamera utamanya udah dibekali fitur OIS untuk video stabil minim gempa bumi dengan perekaman video hingga resolusi 1080p 60 fps. Performanya ditenagai prosesor MediaTek Helio G99 yang cukup bagus untuk memainkan beberapa game dengan grafis tinggi. Sebagai dukungan ada 2 varian memori yang bisa dipilih, yaitu RAM 8/256GB dan 12/256GB.
Harga terendah pada rilis dijual 4,3 jutaan, namun kini banyak pedagang yang memasarkan HP Vivo ini di kisaran 3,2 jutaan aja. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak ada kamera ultrawide, tidak ada audio jack dan speakernya masih mono, serta SIM tray-nya hybrid. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Oppo Reno 8T. HP keluaran tahun 2023 ini hadir mengunggulkan sektor kameranya yang cakep di kelas harganya. Reno 8T merupakan HP Reno series pertama yang dibekali kamera potret beresolusi 100 megapiksel. Kamera ini juga didukung kamera makro 2 megapiksel yang punya fitur zoom 20 kali atau 40 kali. Untuk kamera selfie-nya terpasang kamera 32 megapiksel dengan dukungan beragam fitur menarik seperti AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, dan masih banyak lagi. Layarnya juga bagus pakai AMOLED ukuran 6,43 inci beresolusi Full HD+, dan refresh rate-nya 90 Hz. Lalu performanya ditenagai chipset MediaTek Helio G99 dan disokong RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi pakai fitur RAM expansion sehingga total bisa jadi 16GB. Sedangkan memori internalnya memiliki kapasitas seluas 256GB. Baterai HP ini 5000 mAh dan didukung teknologi SuperVOOC 33W yang diklaim mampu mengisi daya hingga penuh dalam waktu 67 menitan aja. Sementara yang jadi kekurangannya adalah tidak ada lensa ultrawide dan perekaman video belum bisa 4K. HP ini turun harga cukup drastis dari yang tadinya 4,9 jutaan, sekarang udah dijual dengan harga 3,4 jutaan aja. Berikut ini uraian spesifikasinya. Yang kelima, Poco X5 Pro 5G. HP rilisan Juni 2023 ini hadir dengan layar AMOLED ukuran 6,67 inci resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz dan kecerahan hingga 900 nits, serta bezel tipis dengan ukuran 2,9 mm. Jeroannya diotaki chipset Snapdragon 778G besutan Qualcomm, yang kinerjanya udah sangat nyaman dipakai ngegame. Apalagi kalau cuma mainin game sekelas Mobile Legends dan PUBG Mobile yang udah dijamin mulus lancar kalau pakai HP ini. Untuk dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 67W, yang mana untuk ngisi dari 0 hingga 100% cuma butuhin waktu 50 menit aja. Soal fotografinya juga cakep berkat paduan ISP Snapdragon yang terkenal bagus dengan kamera utama 108 megapiksel. Beserta kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan nilai minusnya adalah tidak ada slot untuk kartu SD. Dan pada saat pertama rilis pakainya Android 12 sehingga dengan jaminan 2 kali update, HP ini cuma bakal dapat update hingga Android 14 aja. Harga awal varian terendah dijual 4 juta kurang 1000, namun sekarang jadi 3,6 juta aja. Berikut ini uraian spesifikasinya. Yang keenam, Vivo V25 5G. HP yang rilis pada September 2022 ini harganya udah turun di 3,4 jutaan dari yang awalnya 6 juta rupiah. HP ini mengunggulkan performanya yang tinggi dan juga kameranya yang cakep. Kinerjanya ditenagai chipset MediaTek Dimensity 900 dan disokong RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB pakai fitur RAM extended dan internalnya 256GB. Performanya udah mantul saat mainin game PUBG, bisa terbuka settingan smooth extreme yang juga bisa stabil di 60 fps. Bahkan HP ini juga udah punya gyroscope hardware sehingga pengalaman main PUBG-nya bisa semakin asik. Selain itu bagian kamera juga bagus dengan kamera utama 64 megapiksel berfitur OIS ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Lalu kamera depannya 50 megapiksel yang bisa merekam video sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps sama seperti kamera utamanya. Dan semua itu ditopang oleh baterai 4500 mAh dan dukungan flash charge 44W yang bisa mengisi daya hingga 100% dalam waktu 1 jam aja. Namun yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah tidak ada jack audio dan speakernya mono, serta desain layar dan kamera depannya yang terbilang jadul. Berikut ini spesifikasi dan harganya.
Yang ketujuh, Samsung Galaxy M34 5G. HP yang rilis awal November 2023 ini dipersenjatai prosesor 5 nanometer Exynos 1280 dan kinerjanya didukung memori RAM 8GB serta internal 128GB yang bisa ditambah kartu microSD sampai 1TB. Performanya cukup mumpuni untuk jalanin aktivitas harian seperti bermultitasking dengan banyak aplikasi pun udah mampu tanpa adanya kendala. HP ini berjalan dengan Android 13 dan antarmuka One UI 5.1. Lalu Samsung ngasih jaminan update Android 4 kali dan sistem keamanan hingga 5 tahun. Ini merupakan yang terlama dibanding HP dari brand lainnya. Bagian fotografi juga menarik karena ada kamera utama 50MP berfitur OIS ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP. Perekaman videonya juga udah bisa sampai 4K 30 maupun 1080p 60fps. HP ini punya baterai jumbo 6000 mAh yang mendukung fast charging 25W, sehingga ponsel bisa terisi hingga 43% dalam waktu 30 menit dan 100% dalam waktu 1 jam 18 menit aja. Lalu yang jadi kekurangan HP ini adalah desain layar jadul dan speaker masih mono. Harga rilis HP ini adalah 3,9 jutaan, namun sekarang udah turun jadi 3,4 jutaan. Berikut spesifikasi dan link pembelian di kolom deskripsi. Jadi itulah 7 daftar HP turun harga menjadi 3 jutaan paling signifikan yang ada di Indonesia. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.